Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nurdin sebagai moderator dari kelompok 6. Selain itu, anggota saya terdiri dari Adil Fatwa, Muhammad Nur Arif, Praditya Dwi Prakoso. Dan di sini saya akan mengerjakan soal ulangan tengah semester dengan MK Kepemimpinan Bisnis. Kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Mela Sandra SEMM. Dan di sini kita langsung saja ke materinya. Dan yang pertama mengenai organisasi LPM Lugas. Dan langsung saja ke materinya, bagaimana awal mula terbentuknya LPM Lugas. Menurut Ahmad Fahmi, selaku Ketua Umum Organisasi LPM Lugas, Lembaga Pers Mahasiswa Lingkup Jurnalistik Universitas Primagraha, mengatakan jadi berdirinya LPM Lugas ini diinisiasi oleh kemahasiswaan yang mana kemahasiswaannya ini melihat bahwasannya harus adanya organisasi yang terbentuk jurnalistik. LPM Lugas kan berbentuk jurnalistik yang mana jurnalistik itu mencari, memperoleh, dan menginformasikan kembali informasi yang layak untuk dipublikasikan secara tepat dan akurat dengan narasumber yang terpercaya. Nah, dari situ diinisiasi oleh kemahasiswaan agar untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mahasiswa di Universitas Primagraha. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Adil Fatwa. Kepada Adil Fatwa dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Iksanuddin. Apa kontribusi LPM Lugas bagi lingkungan kampus? Kontribusi LPM Lugas mengolah informasi karena perkembangan zaman yang sekarang ini sangat pesat. Hampir semua orang mempunyai handphone dan sosmed. Jadi tugas dari seorang jurnalistik itu mencari informasi, mengolah informasi, dan menggali informasi. Itu faktanya benar atau tidak. Kalau benar kita olah kembali dan dipublikasikan, namun sebelum dipublikasikan informasi tersebut diolah dulu, dicari dan dikasih kebenarannya, kemudian baru dipublikasikan ke masyarakat banyak atau mahasiswa UPG. Berapa divisi dalam organisasi LPM ini dan apa saja kegunaannya di setiap divisinya? Reporter bertugas untuk mewawancari narasumber, dia mencari informasi siapa narasumbernya, ada kegiatan apa, di mana kegiatan itu dilaksanakan, dimintai statement, dan tentunya narasumber yang diwawancarai tidak sembarangan orang dan orang yang betul-betul tahu tentang peristiwa tersebut. Penulis. Di dalam penulis ini terdapat bagian redaksi. Redaksi itu yang mengolah, menyusun, dan mengedit kata supaya lebih mudah dipahami ketika sudah dipublikasikan kepada khalayak yang ada di Universitas Primagraha atau masyarakat luas. Divisi Public Relation. Public Relation itu fungsinya mengenalkan LPM Lugas kepada masyarakat kampus ataupun luar kampus dengan tujuan menyebarkan citra baik dari LPM Lugas dan menjaga citra baik tersebut. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan organisasi LPM Lugas itu seperti apa. Menurut Ahmad Fahmi, gaya kepemimpinan yang dipakai oleh organisasi LPM Lugas adalah gaya kepemimpinan demokratis. Kenapa demokratis? Karena kita bukan organisasi seperti tentara yang otoriter atau tegas yang harus patuh kepada pimpinannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Nur Arif. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Jadi di sini tuh jika terjadi masalah antara organisasi LPM Lugas, bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan masalah tersebut. Jadi adapun caranya, jika sesama anggota ada yang bermasalah atau anggota dengan anggota yang lainnya, yang pertama kita cari tahu dulu masalahnya seperti apa. Kita cari tahu jika itu masalahnya sudah berlebihan atau semakin membesar, kita bisa menerbitkan SP ataupun surat peringatan kepada anggota tersebut. Kemudian di dalam organisasi, apakah seorang junior bisa memberikan masukan atau pengambilan keputusan? Nah, jawabannya bisa kalau untuk masukan, jadi si junior itu bisa dengan tujuan membangun organisasi makin berkembang, maju, progres, itu bisa. Akan tetapi
Akan tetapi, jika untuk pengambilan keputusan hanya bisa dilakukan oleh ketua organisasi tersebut. Jadi kesimpulannya pada poin yang ini adalah jika junior memberikan masukan itu bisa, tapi tidak bisa untuk pengambilan keputusan. Baik, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Raditya Dwi Prakoso. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Dwi Prakoso. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan. Sebagai ketua organisasi, apakah ada motivasi untuk anggota lainnya bisa lebih aktif lagi untuk berkelanjutan organisasi ini? Jawabannya tentu. Kalau motivasi itu harus, jadi motivasi itu ada yang dari dalam dan ada yang dari luar atau pengaruh seorang pemimpin. Pemimpin harus bisa mempengaruhi orang lain atau anggotanya, misalkan tidak bisa mempengaruhi. Mana mungkin dia jadi seorang pemimpin? Contoh kasusnya adalah tidak pernah mengikuti kegiatan LPM. Pertanyaan seterusnya, apakah organisasi LPM ini mempunyai tujuan untuk kedepannya? Jawabannya tentu punya. Tujuan kedepannya adalah bagaimana anggota yang ada di LPM ini mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena kita bidang jurnalistik, kita harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat. Dengan canggihnya perkembangan zaman ini akan mudah tersebar berita-berita hoax atau berita bohong. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.